side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Syedina Maharani dengan NIM 2301135076. Saya dari Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, angkatan tahun 2023. Nah, di sini saya akan membahas mengenai resensi jurnal dengan rincian jurnal yang berjudul What is Governance yang ditulis oleh Fukuyama dan terbit pada tahun 2013. Adapun isi resensi yang akan saya bahas, yang pertama ada sinopsis, yang kedua ada kekurangan, yang ketiga ada kelemahan, dan yang keempat ada analisis kritis. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sinopsis dari jurnal ini. Jurnal ini membahas tentang pentingnya mempertimbangkan peran negara dalam studi ilmu politik kontemporer. Ilmu politik kontemporer ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan politik saat ini. Hal ini karena studi ilmu politik modern seringkali berfokus pada demokrasi, transisi ke demokrasi, hak asasi manusia, keadilan transisional, dan lain sebagainya. Dan lembaga politik seperti akuntabilitas demokratis dan supremasi hukum sering diprioritaskan daripada yang mengumpulkan dan menggunakan kekuasaan, yaitu negara itu sendiri. Yang dimaksud dengan supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi. Sedangkan akuntabilitas demokratis ialah sebuah pertanggungjawaban atas berbagai keputusan dan tindakan yang dibuat di dalam masyarakat. Serta jurnal ini juga membahas budaya organisasi dan akuntabilitas dalam konteks pemerintahan yang efektif. Nah, akuntabilitas ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala tindakan dan aktivitas yang dilakukan kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Stakeholder ini melibatkan masyarakat, perseroan, sektor swasta, dan lain sebagainya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kelebihan dari jurnal ini. Pertama, menjelaskan pentingnya memperhatikan peran negara dan eksekutif dalam studi ilmu politik kontemporer yang seringkali terabaikan dan lebih fokus pada demokrasi, transisi ke demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan transisional. Kedua, menguraikan cara yang luas untuk mengukur kualitas pemerintahan yang mempertimbangkan hubungan antara kapasitas dan otonomi. Ketiga, jurnal ini juga berfokus pada pentingnya standar internal dalam organisasi modern yang dihormati dapat membantu para profesional yang memiliki kewenangan tinggi agar berperilaku dengan baik, meskipun harus diingat bahwa tindakan korup dapat terjadi kapanpun. Keempat, memberikan data yang rinci dan terkumpul, yang dimana diperlukan untuk mengevaluasi kapasitas pemerintahan di berbagai tingkatan dan fungsi, serta memberikan contoh studi kasus di negara-negara seperti Brasil dan Cina. Kelima, jurnal ini juga menjelaskan serta menyediakan berbagai cara untuk mengevaluasi kualitas pemerintahan. Dan yang keenam, menganalisis kelemahan pendekatan rasional dalam memahami kapasitas negara, serta menawarkan alternatif pendekatan yang lebih holistik untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas negara. Selanjutnya, kita membahas kekurangan dari jurnal ini.
Pertama, kurangnya konsensus tentang definisi pemerintahan berkualitas tinggi yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pembuatan standar yang konsisten dan dapat diterima secara luas. Kedua, keterbatasan data empiris yang rinci, terutama dalam hal kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dan regional, yang dapat membatasi kemampuan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan representatif. Ketiga, jurnal ini lebih fokus pada institusi-institusi yang membatasi kekuasaan daripada institusi yang menggunakan kekuasaan seperti negara, yang dimana hal ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan dalam pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam konteks pemerintahan. Keempat, sulit untuk mengembangkan pilihan rasional yang dapat menjelaskan kapasitas negara yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti norma, budaya organisasi, dan kepemimpinan, yang dimana hal ini juga memainkan peran penting dalam menentukan kapasitas sebuah organisasi. Dan yang kelima, keterbatasan data yang terdisagregasi untuk banyak negara dapat membatasi generalisasi temuan atau kesimpulan analisis. Nah, disagregasi ini adalah proses membagikan data untuk tingkat besar ke tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya, kita membahas analisis kritis dari jurnal ini. Jurnal ini membuat kontribusi besar dengan menekankan bahwa peran negara dan eksekutif sangat penting dalam studi politik, yang dimana sering terabaikan dalam penelitian sebelumnya, dan lebih berfokus pada demokrasi serta hak asasi manusia yang memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang pemerintahan. Jurnal ini juga mencoba menyelesaikan ketidaksepakatan tentang definisi pemerintahan berkualitas tinggi, namun masih sulit untuk mengembangkan kerangka konseptual yang jelas dan konsisten untuk menilai kualitas pemerintahan. Hal ini dapat berdampak pada validitas dan generalisabilitas pada hasil penelitian. Kemudian, jurnal ini mengakui keterbatasan data empiris yang rinci, terutama terkait dengan kemampuan pemerintah lokal dan regional. Hal ini dapat membatasi kemampuan untuk melakukan analisis representatif dan mendalam, serta temuan yang dihasilkan dapat tidak andal dengan memberikan perspektif yang berbeda. Maka, dalam jurnal ini dapat dipahami bahwa penting untuk memahami dan mengukur kualitas pemerintahan, terutama dalam hal kapasitas dan otonomi negara. Dalam jurnal ini, Fukuyama juga menyoroti kekurangan dalam pengukuran kualitas negara dan menyarankan 4 pendekatan untuk memahami tata kelola, yaitu diantaranya yang pertama ada ukuran prosedural. Nah, ini berkaitan dengan modernitas birokrasi. Modernitas birokrasi ini adalah birokrasi yang dijalankan secara modern. Yang kedua, ada ukuran kapasitas. Nah, ini mencakup sumber daya dan tingkatan profesionalisme. Yang ketiga, ada ukuran output untuk menunjukkan hasil implementasi dari aktivitas yang dijalankan. Dan yang terakhir, ukuran otonomi birokrasi. Maka dapat disimpulkan bahwa jurnal ini menekankan pada perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terperinci dalam memahami dan mengukur kualitas pemerintahan, serta perlunya konseptualisasi yang lebih baik tentang apa itu tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian hasil resensi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.